Halo semuanya, perkenalkan saya Gani. Di sini saya akan melakukan simulasi POS atau Point of Sales menggunakan multiple cashier ya, pada Odoo 16. Untuk pertama kita mengetahui fungsinya dulu ya. Modul POS atau Point of Sales adalah alat yang kuat untuk dirancang dalam mengelola aktivitas penjualan kita secara lebih efisien dan langsung di tempat pembelian. Modul ini juga cocok digunakan untuk semua jenis ukuran usaha yang mulai dari toko retail kecil hingga juga multi chain yang sangat besar yang ingin merapikan operasi penjualan mereka, meningkatkan layanan pelanggan, dan juga mendapatkan wawasan yang berharga ke dalam data penjualan mereka. Oke, di sini kita langsung saja untuk skenario-nya ya. Kita masih menggunakan skenario toko Kencana Bandung, yaitu toko yang menjual berbagai jenis minuman daerah. Toko ini memiliki dua shift, yaitu shift pagi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, dan shift malam mulai dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Dengan menugaskan dua kasir yang berbeda, yaitu Johnny Cash pada shift pagi dan juga Lisa Pay pada shift malam. Mereka berdua diawasi langsung oleh manajer yang dapat memantau kinerja mereka sebagai kasir melalui modul Point of Sales yang ada di Odoo ya. Jadi ceritanya itu pada pukul 12 siang, Jane, seorang pekerja kantoran gitu ya, ingin membeli sebuah minuman es cendol untuk menyegarkan dirinya. Kemudian setelah pulang kerja, ternyata datang hujan yang sangat deras, sehingga Jane pun kembali mampir untuk membeli minuman wedang ronde untuk menghangatkan dirinya. Di sini toko Kencana Bandung telah mengimplementasikan penggunaan modul Point of Sales pada sistem kasirnya. Baik, kita bisa langsung saja untuk ke Odoo-nya ya. Tentunya untuk simulasi Point of Sales kali ini kita memerlukan dua modul yang perlu diaktifasi. Yang pertama adalah modul Point of Sales. Lihat Point of Sale. Modul Point of Sales di sini sudah terinstall, dan juga untuk employee untuk mendaftarkan karyawan kita yang bekerja sebagai kasir. Maaf, di sini employee. Di sini sudah terinstall ya. Kemudian sesuai dengan studi kasusnya, skenario yang kita buat sebelumnya, di sini ada Johnny Cash yang bekerja pada shift pagi dan Lisa Pay yang bekerja pada shift malam. Di sini kita dapat membuat dua karyawan tersebut dengan mengakses modul employee dengan mengetik employees. Di sini saya telah membuat duanya ya. Ada Johnny Cash. Tidak lupa di sini kita ngasih pin code 111 untuk Johnny Cash login ke sessionnya. Dan juga pada si Lisa Pay di sini dibuat poin pin code-nya 2222. Sementara untuk administrator di sini pakai pin code 0000 untuk login ke sessionnya. Oke, di sini ada administrator sebagai manajer ya. Oke, setelah itu kita ke langkah berikutnya, itu membuat produknya ya. Kita dapat masuk inventory dulu, terus ke produk, terus kita pilih products. Di sini sesuai dengan skenario, yaitu ada dua ya, yang produk yang bisa dijual belikan di sini, yaitu ada es cendol dan juga ada wedang ronde. Di sini dapat dilihat bahwa sudah saya buat untuk produknya. Di sini ada es cendol dengan harga 40.000. Terus customer text-nya kita hilangkan, dia product type-nya consumable, can be sold dan can be purchased. Dan tidak lupa, agar produknya dapat muncul di modul Point of Sales kita perlu mengaktifkan satu atribut ini yang ada di bagian sales dan di bagian Point of Sales. Kita perlu checklist untuk bagian ini yang available in POS agar produknya tuh tampil di halaman Point of Sales. Jadi ini juga telah diterapkan untuk semua produk ya. Jadi sini juga bisa dilihat sudah available ya. Oke, itu untuk persiapannya udah selesai ya, terkait persiapan employee dan juga persiapan produknya. Kita selanjutnya bisa langsung saja ke modul Point of Sales. Oke, di sini sebelumnya kita perlu melakukan sedikit konfigurasi untuk menentukan employee, yaitu di sini ada kita perlu melakukan checklist multi employee per session, di mana berarti di satu session tuh kita bisa berpindah-pindah employee yang mengatur atau manage
proses point of sales-nya. Di sini saya telah menambahkan administrator sebagai admin, Johnny Cash sebagai kasir yang bekerja pada shift pagi, dan Lisa Pay, kasir yang bekerja pada shift malam. Tidak lupa di sini saya juga telah melakukan checklist pada price control. Apa sih fungsinya price control ini? Price control ini adalah berfungsi untuk agar selain manajer itu tidak bisa melakukan manipulasi harga. Jadi jika ada misalnya ada pengurangan harga atau penambahan harga sesuai dengan pasar, itu hanya bisa dilakukan oleh manajer. Sementara kasir 1 dan kasir 2 yaitu Johnny Cash dan Lisa Pay itu tidak bisa melakukan manipulasi harga. Jika sudah selesai, kita dapat menekan tombol save dan kita dapat memulai simulasi point of sales di sini. Oke, kita bisa balik ke landing page point of sales dan kita bisa new session untuk bagian shop karena kita di sini ingin sebagai penjual ya. Kita klik new session. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini ada pilihannya 2 ya, untuk login ke shop kita. Kita dapat scan badge. Tadi karena kita tidak melakukan setting pada setup untuk badge tiap-tiap employee-nya, di sini kita pilih select cashier aja ya. Mungkin yang pertama kita akan select sebagai Johnny Cash karena kita asumsikan ini masih pagi dari jam 9 sampai jam 3, misalnya sekarang adalah jam 12. Kita pakai Johnny Cash dan kita login menggunakan pin code yang telah kita buat yaitu 1111 ya. Terus kita klik OK. Oke, kita mulai open session dengan Rp0 karena anggapannya ini baru awal hari, jadi belum ada yang proses jual beli masuk atau keluarnya uang. Kita dapat open session dan sesuai skenario kita agent ada ingin membeli sebuah es cendol pada jam 12 siang. Kita dapat memilih es cendol di sini. Terus kita dapat memilih customer. Di sini kita pilih saja Jane. Terus kita bisa melakukan payment. Oke, kita asumsikan bahwa Jane itu melakukan payment secara cash ya. Jadi kita bisa payment metodenya pilih yang cash. Terus kita pilih validate. Setelah itu kita dapat mengirimkan receipt ke Jane ataupun kita print. Namun di sini saya langsung saja untuk melanjutkan order ke order berikutnya. Oke, di sini dapat terlihat bahwa skenario pertama udah berhasil ya. Kalau misalnya yang Jane jam 12 siang beli es cendol, kemudian kita asumsikan bahwa fast forward waktunya telah jam 3 atau jam 4. Terus kita melakukan pindah shift. Jadi Johnny Cash akan berpindah ke Lisa Pay. Di sini kita dapat menekan tombol account-nya di sini untuk kasir. Lalu kita dapat memilih kasir yang tepat di sini karena shift sore kita pakai Lisa Pay ya. Kita juga dapat masukkan PIN-nya sesuai yang telah kita setting yaitu 2222. Langsung oke. Oke, di sini udah terbentuk yaitu kasir 2 yaitu Lisa Pay. Kita dapat menjalankan skenario kedua yaitu Jane kembali mampir untuk membeli sebuah wedang ronde. Di sini saya pilih wedang ronde dan saya pilih customer dan saya pilih Jane di sini ya. Lalu saya payment, anggap pakai cash, kita validate dan ada receipt, bisa print kirim email, lalu langsung saja. Dan apa sih bedanya tadi yang restrict price itu? Nah, kita contohkan misalnya di sini ada pembeli STMJ. Di sini kita tidak dapat menekan tombol price, di mana tombol price ini digunakan untuk memanipulasi harga. Sehingga karena tadi kita udah di checklist ya untuk restrict perubahan harga kecuali oleh manajer, maka di sini tidak bisa diklik untuk price-nya. Oleh karena itu, gimana caranya supaya kita bisa manipulasi harga? Itu hanya bisa dilakukan oleh manajer. Oke, di sini saya pindah misalnya ke manajer ya, atau administrator dengan pin code-nya 0000. Di sini udah sebagai administrator.
kita untuk membuktikan bahwa kalau administrator itu bisa manipulasi harga ya. Misalnya sini saya klik Teh Talua, di sini kan tadi harganya udah kita setup yaitu 35.000. Di sini kita karena sebagai manajer kita dapat melakukan manipulasi harga dengan menekan button price. Misalnya di sini harganya kita ganti menjadi 69.000. Itu bisa. Misalnya kita ini ya dibeli sama Jane, misalnya lagi harga teh lagi mahal, terus jadi harganya naik, terus di payment pakai cash holiday. Oke. Oh maaf sebelumnya tadi lupa ya kalau misalnya kita tuh perlu melakukan masukin harganya. Misalnya tadi kayak wedang ronde itu kan 40.000, kita misalnya ke Jane terus payment 40.000. Oke. Mungkin segitu untuk simulasi POS-nya. Dan terakhir untuk mengakhiri sesi, kita dapat kita dapat mengakhiri sesi hanya oleh administrator dengan menekan button close di sini. Sementara employee yang lain yang tidak memiliki akses sebagai manajer itu tidak bisa mengakhiri sesi. Dimana kita dapat mengakhiri sesi sebagai administrator atau manajer, kita pencet close di sini. Terus kita lihat ini adalah penjualan ya dari 3 order sebelumnya yang telah kita lakukan. Di sini ada kurang 80.000, kita harus samain angkanya ya. Maksudnya di sini adalah ini harga barang yang keluar, difference ini, terus counted ini adalah harga duit yang masuk ke kita. Harusnya kita samain untuk menyeimbangkan balance sheet-nya, terus kita bisa close session. Oke, kalau udah balik ke halaman ini lagi, berarti tandanya sesinya tuh telah selesai. Dan kita itu bisa ngecek untuk satu sesi itu ada keluar atau masuk itu di mana aja sih. Kita dapat menekan orders lalu pilih orders ya. Di sini dapat kita lihat bahwa tadi ada Jane membeli es cendol dengan Johnny Cash harga 40.000, terus Jane membeli wedang ronde pada Lisa Pay kasirnya harga 40.000 dan total 40.000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.